Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengklarifikasi terkait surat dengan KOP BNPB berisi undangan rapat persiapan pernikahan Putri Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. BNPB menegaskan surat berkop resmi tersebut ditujukan hanya untuk internal, bukan pihak eksternal. Ia juga menjelaskan tidak ada maksud lain dari undangan rapat pernikahan dengan KOP surat BNPB itu. Ada beberapa poin penting dari undangan ini. Yang pertama ingin kami sampaikan, undangan tersebut ditujukan kepada panitia yang sudah ditentukan oleh beliau. Panitia ini ada internalnya BNPB, ada juga di sebagian angkatannya beliau, termasuk juga polisinya. Jadi artinya dengan sudah terbentuknya panitia ini, maka perlu diadakan rapat pertama kalinya untuk membantu WO yang sudah beliau tunjuk. Jadi artinya ini rapat awal yang dilaksanakan sesuai dengan surat itu, dan itu kami ditunjuk selaku ketua panitia itu menyampaikan karena ya tadi itu personal yang banyak, sehingga kami menyampaikan dulu semua personal yang duduk dalam kepanitiaan itu, supaya yang internal BNPB bisa kenal dengan panitia-panitia lain yang beliau sudah tunjuk untuk membantu persiapan pernikahan. Kecelakaan terjadi pada babak final Grand Prix F1 Powerboat di Danau Toba, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Kecelakaan melibatkan powerboat milik peserta dari Cina, Abu Dhabi, UEA. Detik-detik insiden tabrakan powerboat terekam video amatir warga. Kerasnya tabrakan tersebut membuat kedua powerboat terempas ke atas setinggi lebih dari 3 meter. Para penonton pun dibuat histeris melihat kejadian tersebut. Belum diketahui penyebab tabrakan kedua powerboat termasuk korban dalam kecelakaan itu. Pemirsa, Indonesia mulai mempersiapkan diri menjelang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Sejumlah pemain keturunan diperkirakan akan mengisi skuad Garuda Muda. Tim U23 Indonesia akan memulai pemusatan latihan pada Senin 25 Agustus untuk mempersiapkan diri menjelang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Sejumlah pemain keturunan seperti Rafael Strijk hingga Jens Raven diperkirakan akan mengisi skuad Garuda Muda. Tidak hanya itu, sejumlah pemain yang sempat membela timnas pada ajang ASEAN U23 Championship 2025 juga diprediksi akan kembali bergabung. Jika berkaca pada performa ASEAN U23 Championship lalu, lini tengah dan lini depan Indonesia menjadi masalah bagi pasukan Gerald Vandenberg. Andai dua lini ini diperkuat, bukan tidak mungkin Indonesia bisa membuka peluang mereka untuk lolos langsung ke turnamen utama. Iya, jadi kalau kita melihat pengalaman di Piala AFF sebelumnya, terlihat bahwa tim ini masih memiliki sejumlah kekurangan ya, terutama di lini tengah dan depan. Dan dengan rencana pemanggilan pemain-pemain yang bisa diharapkan memperkuat atau mempertebal kedalaman skuad, mudah-mudahan kekurangan yang terjadi pada Piala AFF lalu bisa dipenuhi. Dalam kualifikasi Piala Asia U23 2026, Indonesia tergabung di grup J. Skuad Garuda Muda akan menghadapi 3 lawan tangguh, yaitu Korea Selatan, Makau, dan Laos yang digelar pada 3 hingga 9 September mendatang. Ribuan warga tergabung dalam Umat Islam Bersatu menggelar aksi bela Palestina di area Gedung Sate Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu pagi. Mengibarkan bendera merah putih dan Palestina, ribuan warga menyorakan kebebasan Palestina dari blokade Zionis Israel. Aksi ini diwarnai dengan penunjukan sejumlah poster tentang korban jiwa oleh kebiadaban Zionis Israel, mulai dari foto korban warga sipil, anak-anak, hingga jurnalis. Umat Islam Bandung Bersatu hari ini menyatakan diri kami bahwasanya kami berada di barisan orang-orang Palestina yang hari ini
Palestina bukan hanya berbicara dari keagamaan saja. Hari ini Palestina berbicara tentang kemanusiaan. Allahu Akbar. Sebelum menggelar aksi di Gedung Sate, ribuan warga melakukan aksi long march dari Pusdai Bandung. Aksi bela Palestina akan terus digelar warga Bandung hingga Palestina terbebas dari Israel. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, Israel terus membombardir Gaza melalui serangan udara ke sejumlah wilayah di Gaza. Serangan dilancarkan ke Deir al-Balah hingga Jabalia. Inilah detik-detik serangan udara yang dilakukan oleh militer Zionis Israel di wilayah Deir al-Balah, Gaza Selatan. Asap hitam tebal membumbung tinggi saat rudal Israel meledakkan sebuah rumah di Deir al-Balah. Sisa material bangunan pun terlempar ke udara saat ledakan terjadi. Serangan udara Israel juga membombardir wilayah Al-Zaitun, kota Gaza, salah satu permukiman terbesar. Keluarga para sandera memblokade jalan utama di Yerusalem menuntut pembebasan para sandera. Sementara ribuan warga di Tel Aviv menggelar aksi unjuk rasa menolak operasi militer Israel untuk mengambil alih Gaza. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNewsroom hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Wakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Sejumlah anggota keluarga dari para sandera memblokade jalan utama dekat wilayah Yerusalem. Mereka membawa poster bergambar lukisan para sandera dan juga meneriakkan yel-yel. Keluarga sandera tersebut menuntut adanya kesepakatan pertukaran tawanan dan untuk menghentikan perang di Gaza. Sementara itu, ribuan pengunjuk rasa yang mengecam rencana militer Israel untuk menduduki Gaza telah berkumpul di Tel Aviv pada hari Sabtu, mendesak pemerintah untuk mengejar resolusi diplomatik untuk membebaskan para sandera. Para demonstran meneriakkan yel-yel dan menyuarakan penolakan mereka atas operasi militer baru di wilayah Gaza. Beberapa pengunjuk rasa membawa spanduk bertuliskan sabotase kesepakatan membunuh sandera dan apakah Trump takut pada Bibi, sambil menyalakan suar dan mengibarkan bendera Israel. Salah satu demonstran bahkan memakai topeng wajah Benjamin Netanyahu yang berhidung panjang. Para demonstran ini menuntut Israel untuk menghentikan kelaparan dan membantu rakyat Gaza bangkit kembali. Mereka menilai apa yang dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu